teman-teman semuanya, balik lagi. Kali ini kita akan ngebahas seputar investasi. Di video kali ini kita akan ngebahas kenapa penutupan market kemarin itu turun sangat dalam ya teman-teman ya. Pada menangis, apakah portofolio teman-teman baik-baik saja? Oke, jadi di video kali ini kita akan lebih fokus untuk ngebahas market Amerika Dow Jones ya teman-teman ya, DJIA. Oke, sip. Jadi karena penutupan yang sangat dalam, kita jadi penasaran apakah portofolio kita baik-baik saja, bagaimanakah ke depan trennya. Oke, kita langsung saja. Tapi sebelum masuk ke video, saya akan mengubah layarnya menjadi oke teman-teman, jadi kita kembali lagi ngebahas market Amerika, Dow Jones Industrial Average, DJIA. Oke. Ini sebelum teman-teman perlu ketahui, ini gambarnya saya nggak gambar tadi 5 menit yang lalu, tapi gambar ini saya sudah prediksi untuk di video saya sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum nonton, silahkan cek saja di video-video sebelumnya. Saya ada gambar ini garis-garis gini ya teman-teman ya. Ini merupakan salah satu analisa yang saya lakukan ya teman-teman ya. Nah, jadi di video sebelumnya seperti yang teman-teman ketahui bahwa saya memprediksi atau masih menganalisa bahwa market Amerika itu masih dalam keadaan uptrend, sehingga bagus untuk investasi ya teman-teman ya. Karena yang namanya investasi, kita mengharapkan market itu naik ya. Kita invest di market yang sedang naik, jangan sedang turun. Nanti kita ikut main perosotan teman-teman. Oke, jadi penutupan kemarin itu tiba-tiba turun sangat dalam teman-teman ya. Padahal prediksi saya nih teman-teman, dia ketika mantul di area merah ini ya teman-teman ya, kita harapannya dia akan mantul naik untuk menembus garis resisten di sini ya teman-teman ya. Tapi yang namanya prediksi ya seperti biasa, kadang bisa benar, kadang bisa salah. Yang kebetulan kali ini salah, mungkin besok-besoknya juga bisa salah dan akan salah kembali lagi. Oke, enggak teman-teman. Jadi karena adanya market yang turun dalam seperti ini, pertama kita harus tahu dulu kenapa market ini bisa turun sampai sedalam seperti ini ya teman-teman ya. Bahkan ada membuat gap ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum tahu, gap itu artinya kekosongan ya. Kosong hati ini hampa teman-teman. Jadi ini teman-teman, ini saya kasih contoh ya teman-teman ya. Ini ya, ini penutupannya kan di sini nih teman-teman ya. Penutupannya di sini nih kan. Nah ini kan ada kan. Nah ya di sini ya teman-teman ya. Nah bukanya di sini nih, benar nggak teman-teman? Nah jadi garis yang ini nih teman-teman ya, garis yang ini ya. Nah ini ya, dari sini ke sini ini. Nah kan kosong tuh teman-teman, nggak ada candlenya ya teman-teman ya, nggak terisi. Nah ini yang disebut dengan gap ya teman-teman ya. Artinya buka gap turun, dia turun dengan sangat drastis, cukup dalam, minusnya 2,53%. Nah, ketika kita ketik saja di Google, kenapa market merah nangis berdarah ya teman-teman ya. Nah, salah satu pemicunya adalah seperti ini teman-teman, virus corona varian baru ya. Kenapa hal ini bisa menyebabkan ke semua market? Seperti teman-teman ketahui bahwa apabila virus corona baru ini, lihat saja teman-teman beritanya, 500% lebih menular. Bayangin teman-teman, dari virus aslinya. Ini teman-teman ya, mungkin ini kekhawatiran pasar teman-teman ya. Seperti yang teman-teman ketahui, tahun 2020 lalu ketika virus corona menyerang, itu semua pasar anjlok habis. Maret April ya teman-teman, Maret April Mei seperti itu ya, anjlok habis ya teman-teman ya, turun sangat dalam. Nah ini ada berita terbaru lagi nih bahwa ada varian baru terus nih. Nah jadi kan market duluan mengantisipasinya seperti itu teman-teman ya. Ini mungkin salah satu efeknya. Nah terus kita balik lagi, balik lagi ke sini. Jadi bagaimana market ke depannya? Nah, di sini saya pribadi, saya masih optimis di akhir tahun ini ya teman-teman. Setidaknya sampai akhir tahun ini market masih bullish atau masih melanjutkan uptrendnya. Nah, teman-teman, dengan analisa teknikal saya yang dasar ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau salah ya teman-teman ya. Kita saling sharing bersama ya. Teman-teman tahu kan, ini garis yang saya udah garis beberapa minggu lalu harusnya ya, di video-video sebelumnya. Teman-teman perhatikan, ini saya coba tarik ya teman-teman ya. Ini kan menyentuh low-nya. Ketika saya tarik garis lurus ke sini, tuh lihat, dia masih tertahan yang dinamanya garis kuning atau kita sebut dengan trend line ya teman-teman ya. Dia tertahan naik lagi. Nah di trend line ini, selain dia tertahan, dia juga tertahan di yang namanya support ya teman-teman, ataupun resisten ya. Di sini ya teman-teman, saya kasih garis ya teman-teman. Lihat kan di sini kan areanya sini ya, ini areanya ya teman-teman ya. Ini areanya nih, sempat ada resist di sini teman-teman, bisa lihat resist. Apabila resist yang sudah ditembus, otomatis menjadi support. Nah jadi prediksi lagi ya, enak sekali kita main prediksi terus ya. Jadi harapannya di hari Senin ini semoga ada pembalikan, yaitu kenaikan menuju setidaknya arahnya ke sini dulu ya, masuk ke area ini dulu, menutupi kekosongan hati teman-teman ya, karena dia sempat kosong, kita tutup dulu ya. Jadi arahnya, harapannya ke sini ya teman-teman ya. Dan apabila jeblok ya teman-teman ya,
Apabila jeblok, mungkin kemungkinan terburuknya dia akan jatuh sampai di area ini ya teman-teman ya. Apabila dia jeblok ya, ini saya garis dulu, saya kasih warna dulu ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau di video saya selanjutnya kita saling belajar ya, namanya teknikal ya teman-teman ya. Ini garisnya saya nggak hapus, maksudnya nanti di video berikutnya itu masih ada garis ini ya teman-teman ya. Jadi kita ada sama-sama bukti bahwa ini garisnya sudah saya bikin duluan ya teman-teman ya. Oke, nanti ini menurut ini jadi dua ya teman-teman ya, yang namanya kemungkinan terbaik dan terburuknya. Terbaiknya saya harap dia naik kembali ya teman-teman, walaupun nggak langsung sekali besok buka langsung naik gitu, enggak kayak gitu teman-teman. Mungkin naiknya pelan-pelan ya, mengikuti garis trendline ini, naik pelan-pelan dan menjebol area ini lagi ya teman-teman. Nah, kemungkinan terburuknya adalah melanjutkan penurunan yang saya kisarannya mungkin akan sampai ke area ini teman-teman ya, area istilahnya pertahanan terakhir ya. Tapi harapan saya sih, saya masih mengharapkan ini skenario yang ini melanjutkan kenaikan sampai akhir tahun ini. Oke teman-teman, jadi apakah sampai di sini saja? Oh tidak teman-teman. Oke, jadi kita akan balik ke layar. Oke, jadi kita balik ke layar GoTrade kita. Dah, ini adalah layar saya teman-teman ya. Nah, di video yang sebelumnya saya kan plusnya 8, minusnya 2 ya teman-teman. Sekarang mungkin kebalikan, oh enggak, plusnya masih ada 4 yang hijau, tuh merah. 1, 2, 3, 4, oh 5, 5 seimbang ya teman-teman ya. Nah, setelah kita beberapa menit yang lalu ngebahas market ya teman-teman, apabila masih positif ya teman-teman, dan prediksinya kita sama bahwa akan bullish hingga akhir tahun ini, maka ini merupakan salah satu kesempatan untuk memasuki yang menurut teman-teman sahamnya masih oke ya. Kalau saya pribadi, saya sangat serak ya, seperti di Tesla, Nvidia. Kenapa? Teman-teman bisa lihat sendiri, di kala market yang turun sangat dalam, portofolio saya masih bisa menampakkan hijaunya, berarti dia masih sangat strong ya teman-teman ya, dibandingkan market-market yang ikut terjun dalam seperti Robinhood, Disney, Adobe ya teman-teman. Apple juga sangat kuat, masih plus 7%-an, market minus 2%-an. Dan ingat teman-teman, mereka itu saham-saham dengan market cap gede ya teman-teman ya. Jadi harusnya terasa banget impact-nya apabila bursa Amerika itu turun dalam 2%-an teman-teman. Nah, jadi menurut saya apabila memang ini merupakan suatu momen ya teman-teman ya, yang mengibaratkan apakah kita akan melanjutkan kenaikan atau penurunan ya. Jadi seperti teman-teman, disinilah kesempatan ya teman-teman ya. Tapi jangan langsung all in gitu istilahnya, masuk semua, serok semua, enggak juga. Kita masih harus melihat potensi-potensi kedepannya seperti apa. Dampak dari pengaruh berita mengenai varian baru corona ini apakah akan berlanjut dan mengakibatkan crash seperti tahun 2020 lalu, atau ini menjadikan momen baik bagi kita para investor untuk membeli saham-saham di harga murah ya teman-teman ya. Saya merekomendasikannya di sini teman-teman bisa kaca pembesar, teman-teman pilih aja yang misalnya top 100, top 10 most popular ataupun sebagainya, di mana saham-sahamnya sudah track recordnya bagus ya. Jadi ya teman-teman ya, jangan kebalik ya teman-teman. Jadi sedikit tips ya sebelum saya menutup semua, saya matikan dulu ini ya. Oke, jadi ya udah, muka saya udah balik lagi normal. Oke, jadi sedikit tips dari saya teman-teman, ketika kita menjadi investor ya teman-teman ya, ketika pasar turun dalam ya, itu bukan berarti kita gimana nih, saya takut saya jual juga, tidak, karena jangka waktunya panjang. Nah, disinilah ibarat kata kita mendapatkan diskon besar-besaran untuk membeli saham. Tapi ingat, kita juga harus menganalisa tren marketnya terlebih dahulu, seperti yang di awal video ini saya lakukan ya teman-teman ya. Oke, setelah kita melihat, ya namanya juga prediksi, bisa benar, bisa salah ya teman-teman, tetap sesuaikan dengan money management kita. Kita prediksi oke, kita masih bullish, market kita masih oke, dan saatnya kita mencari saham-saham yang berpotensi rebound, naik kembali ketika market ikut naik. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi jangan belinya waktu harga tinggi-tingginya, masa beli harga di tinggi, jualnya di harga rendah, kan gak lucu. Harusnya kita beli di harga serendah-rendahnya, jual di setinggi-tingginya, seperti itu teman-teman. Oke, jadi saya rasa sekian dulu video kali ini. Bagi teman-teman yang tertarik dan ingin langsung join investasi di Bursa Amerika, bisa pakai link di bawah untuk download aplikasinya teman-teman. Bonus $2, dan $2 ini sudah bisa digunakan untuk beli saham. Kenapa? Karena beli saham di Bursa Amerika menggunakan aplikasi GoTrade cukup $1 saja, dan depositnya sangat minimal sekali teman-teman, $10 saja atau
dirupiahkan tuh sekitaran mungkin hanya 150.000 aja ya. Itu seharga 2 kali tiket nonton ya mungkin teman-teman ya, ataupun 5 mangkok bakso ya teman-teman ya. Bakso apa itu? Ya bakso di mall kan bisa ya, seperti itu teman-teman. Oke. Jadi bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, bingung ataupun punya request apapun, drop saja komen di bawah ini. Oke. Nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata,